Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Are you Fine, good? Fine, miss. I'm fine, miss. How about you? How about you? I'm good too. Next, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Next, saya akan memeriksa attendance kalian hari ini. Apakah masuk semua hari ini? Yang nggak hadir, miss. Ada yang nggak hadir. Oke, I call you one by one ya. Dehid Pesta. Yes, miss. You look so excited ya for this class. Yes, miss. And next, Evi Damayanti. Yes, miss. Next, Yuki Nurul. Yes, miss. Sela Agnia. Hello, miss. And then Dea Ayu. Hello, miss. Ya. And then Nia Tula. Enggak. Nggak hadir, miss. Why? Sick maybe, miss. Oke. Yuli Risma Wati. Yes, miss. Oke. Next, Kevin Hidayat. Hadir, miss. And the last, Jayanti Mandasari. Ada. Miss. Kenapa? Miss. Nggak tahu, miss. Oh, nanti. Oke, pada pertemuan hari ini, saya punya clue buat materi yang akan dipelajari hari ini. So, please listen carefully. Why? Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Bisa didengar tadi? Bisa. Bisa, miss. Jadi, ada yang bisa nebak materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Announcement, miss. Oke, good. Terus, biasanya kalian dengar atau mendengar, melihat di mana announcement tersebut? Di mading, miss. Yang listrik. Oke, terus? Di mall. Berbagai tempat. Miss. Ya, bagus. Pinggir jalan. Iya. Jadi, sebelum kita mulai materi,
Apa yang kalian ketahui tentang announcement? Ada yang bisa bentar ya. Ada yang bisa tahu announcement itu apa? Pemberitahuan, Miss. Pengumuman. Pengumuman. Oke, good, Sela. Dan selanjutnya akan saya bentar. Jadi, text announcement itu is something written or spoken to give information and let people know about something that has happened or that will happen. Jadi, pengumuman itu sesuatu yang tertulis atau diucapkan untuk memberikan informasi dan memberitahukan kepada orang lain tentang sesuatu yang telah atau akan terjadi. Nah, di sini kita ada written or spoken. Contoh spokennya yang sudah tadi kita dengar ya di awal, yaitu seperti di teater, bioskop, terus pengumuman di bandara, di stasiun, atau di daerah kalian. Mohon maaf kalau ada yang meninggal kan biasanya disiarkan di itu kan, di musola atau masjid. Itu juga termasuk dari announcement type spoken ya. Dan sedangkan written yang bisa kita lihat di mading sekolah, biasanya itu kan ada rapat OSIS, jadi gak mungkin dong kita tidak diberitahu bahwa akan ada rapat, jadi harus diberi pengumuman untuk apa rapat diadakan, kapan dan di mana tempatnya. Tuh. Dan informasi yang disampaikan itu harus bersifat fakta, akurat, dan harus rinci. Sampai sini ada pertanyaan? Not. Oke, kita next slide ya. Social function. Social function announcement is used to give information in spoken and written from containing information to others. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengumuman itu sudah pasti bertujuan memberikan informasi dalam bentuk lisan dan tulisan yang berisi informasi kepada orang lain. Next slide, generic structure. Generic structure ada 4. Yang pertama, head atau title, judul pengumuman. Biasanya itu ada cirinya, biasanya announcement atau attention please. Biasanya kalau di sekolah-sekolah juga ada dance competition gitu. Tuh. Dan yang kedua, body biasanya itu berisi isi atau konten yang mencangkup tanggal, tempat, nama kegiatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, closing. Biasanya cirinya yaitu
ada kata informasi lebih lanjut atau please contact me or something like that. And the last, writer atau announcer, yaitu pembuat pengumuman. Itu biasanya di akhir yang biasanya ada nama pengirim. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini contoh dari announcement. Dan yang ini announcement itu termasuk head atau title, judul. Atau selain announcement bisa kita lihat seperti attention please atau competition, biasanya itu di sekolah. Dan yang bagi itu biasanya mencakup isi. There will be a holiday camp next month. All sports must join this camp. The activity will take place at Bangunharjo camping site and last for 3 days. Ini termaksud dari body. Dan posting. For further information, please contact Mr. Edi. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau closing itu cirinya ada for information atau please contact. Dan yang terakhir, writer atau announcer. Biasanya itu ada di bagian akhir dan ditulis nama pengirim dari announcement itu sendiri. Mohon maaf, Miss. Gimana? PowerPoint-nya boleh diperbesar dikit lagi nggak? Oke, baik. Ya. Udah, Miss. Terima kasih. Oke. Sampai sini ada yang paham tadi mengenai generic structure? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, next ya. Dan ini adalah language feature dari announcement text. Di sini ada dua. Yang pertama itu menggunakan simple present tense dan yang kedua simple future tense. Sudah pada tahu ya, simple present tense itu rumusnya subject plus verb 1 plus objek. Sedangkan simple future tense itu rumusnya subject plus will plus verb 1 plus objek. Di sini ada contoh-contoh. The school will hold English contest, ya, future tense, dan present tense, we invite you. Dan another example, biasanya yang sering kita jumpai di announcement di sekolah, the event will be held on May 20, and then due to some technical problem, the show will blah blah blah, and then our neighbor heard
will hold a fundraising activity next month. Tuh. Jadi, kita harus menggunakan present tense and simple future tense. And then, kita coba exercise ya, untuk mengetahui generic structure dari announcement ini. Ada yang mau membacakannya? Coba, siapa yang mau membaca? Mas Kevin? Boleh. Langsung, Coba, Miss. iya. Okay. Announcement. The Student Association will hold a student gathering for students of grade 7 on August 15 at the hall. Please all students come. For more information, contact Rudy at the Student Association office. Student Association. Oke, Miss. thank you, Mas Kevin. Sama-sama, Miss. Selanjutnya, coba kita bedah mengenai generic structure-nya. Ada yang tahu? Coba, Mbak Evi. Tadi ada apa aja di sini? Ada head, Miss. Yang mana? Yang announcement? Oke, good. Selanjutnya, ada apa lagi? Coba Mbak Sela. Body, Miss. Sorry? Body. Ya. Yang mana contoh kalimatnya? Yang the Students Association. Ya, good. And then selanjutnya, ada apa lagi coba? Mas Dehit? Yes, Miss. Ada closing, Miss. Oke, coba contoh kalimatnya yang mana? Yang mana ya, Miss? Yang ini mungkin. For more information, contact the Rudy at the Students Association office. Ya, dan yang terakhir ini tuh ada writer atau announcer ya. Jadi Student Association itu writer. Oke, good semua. Terus kita ada di contoh dalam bentuk video. Bentar ya. Sudah terlihat? Belum, Miss.
Ini bentar ya, ada iklan ya. Belum, Miss. Ya, Miss. Iklannya apa, Miss? Dengar nggak suaranya? Enggak, Miss. Enggak. Coba, coba. Miss. Bisa kalian lihat ya subtitlenya di situ. Enggak ada, Miss. Itu masih PPT, Miss. Masih PPT. Oke, Iya, Miss. bentar ya. Mana? Dah? Ya, Belum, Miss. Udah ini. bentar. Dah? Kedengeran? Kenapa? Enggak, Miss. Ada suaranya, Mi. Oh, kalau gitu coba lihat di subtitle ya. Oke. Oke, saya ulang. Oke, jadi itu contoh dari announcement di sekolah ya. Ada yang tahu isi dari video tersebut? Saya, Coba, Miss. coba. Sebentar ya, Miss. Oke. Tadi di video ada announcement di ABC Senior High School untuk bergabung ke acara olahraga. Tadi ada sepak bola sama basket, terus ada sama ada English competition, Miss.
Kalau nggak salah speech sama spelling. Terus kompetisinya diadakan pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2020. Terus registration-nya dibuka dari tanggal 11 sampai 19 Oktober 2020. Oke, good Gitu, Sela. Miss. Tepuk tangan, good Sela. Jadi, isi video tadi, semua murid senior high school ABC akan mengundang untuk join to sport soccer, futsal, dan basket. Dan selain itu ada English competition seperti speech dan storytelling yang diadakan di lapangan sekolah tanggal 20 sampai 22 Oktober 2020. Itu semuanya. Itu contoh ya dari announcement di sekolah. Jadi untuk materi hari ini kita belajar apa saja ya? Announcement. Cuman mulai dari definisi, Generic structure. ya, Language feature. ya. Jadi definisi dari, kita ulang lagi ya, definisi dari announcement itu adalah sesuatu yang tertulis atau lisan untuk diberikan informasi, diberitahukan kepada orang lain tentang suatu yang telah atau yang akan terjadi. Begitupun dengan social function-nya yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain. Dan tadi generic structure-nya ada 4. Yang pertama ada head or title, judul announcement. Yang kedua ada body, tentang isi yang mencangkup tempat, tanggal, dan kegiatan. Dan yang terakhir, ada closing, yang ada for more information atau please contact. Dan yang terakhir ada writer atau announcer, biasanya pengirim. Tuh. Terus ada language feature ya, yaitu ada menggunakan simple present tense dan future tense. Gitu. Dan selanjutnya untuk minggu depan, coba dari kalian harus membuat text announcement di sekolah dengan syarat harus menyesuaikan generic structure dan language feature yang sudah kita bahas tadi. Gitu. Baik, Miss. Temanya bebas ya di sekolah. Oke, Miss. Oke, Miss mau tanya, ya. tugasnya individu atau kelompok? Terus diketik atau Tugasnya individu, bisa ditulis di kertas. Dan nanti di-upload ya, nanti kirim link drive. Bisa sign di situ. Batas waktunya? Minggu depan, Baik, Miss. ya. Jadi untuk hari ini itu saja ya pertemuan kali ini. Nanti minggu depan kita bahas tugas-tugas kalian.
Okay. Thank you for joining this class and see you next week. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss.